Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai pengumuman uang kuliah tunggal mahasiswa baru jalur SPAN PTKIN 2020 tanggal 30 April 2020 bahwa untuk mencegah penyebaran secara luas COVID-19, maka penjelasan atau sosialisasi regenerasi sismik diadakan secara online atau daring. Saya ucapkan selamat atas kelulusan bagi adik-adik SMA, MA, dan pondok pesantren sederajat pada jalur SPAN PTKIN dan selamat bergabung dengan Institut Agama Islam Negeri Metro. Dan berikut penjelasan saya terkait dengan sosialisasi atau registrasi sismik. Mohon dicermati dan diperhatikan dengan cara seksama. Sosialisasi registrasi sismik Institut Agama Islam Negeri Metro bagi mahasiswa baru. Yang pertama adalah bagi mahasiswa baru yang sudah melakukan pembayaran di tanggal 1 sampai 15 Mei 2020. Di semester selanjutnya adalah dilarang pindah program studi. Jadi mahasiswa baru dilarang mengajukan pindah program studi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pembayaran uang kuliah tunggal tidak tepat waktu. Mahasiswa baru di semester selanjutnya diharapkan untuk melakukan pembayaran uang kuliah tunggal itu tepat waktu. Jika tidak melakukan pembayaran, harap konfirmasi ke bagian keuangan dengan mengajukan surat pemberitahuan tidak melakukan pembayaran UKT. Mohon jadi adik-adik sekalian yang dikiranya tidak bisa membayarkan uang kuliah tunggal di semester selanjutnya, itu mohon membuat surat pemberitahuan tidak melakukan pembayaran UKT di semester selanjutnya. Selanjutnya adalah pembayaran uang kuliah semester di semester selanjutnya. Jadi setelah membayarkan uang kuliah tunggal di tanggal 1 sampai dengan 15 Mei 2020 itu untuk semester ganjil. Di semester berikutnya, yang pertama harus tepat waktu. Di semester genap, perkiraan pembayaran itu di bulan Januari. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 30 Januari diperkirakan itu untuk pembayaran uang kuliah tunggal di semester selanjutnya. Di semester ganjil selanjutnya itu perkiraan di bulan Juni. Jadi adik-adik sekalian, untuk semester ini sudah selesai pembayarannya uang kuliah tunggal semester ganjil. Di semester berikutnya, semester genap itu kira-kira di bulan Januari, di tanggal 1 sampai tanggal 30, dan kemudian di semester ganjil berikutnya itu di bulan Juni. Yang keempat, jika tidak ada dana untuk membayar uang kuliah tunggal, sebaiknya mengajukan cuti. Jadi adik-adik sebaiknya nanti mengajukan cuti. Bagaimana proses cuti? Nanti mekanismenya ada di pembekalan PPAK selanjutnya ya. Mungkin kita akan terangkan di sana bagaimana tata cara pengajuan cuti. Yang waktu ini, pada kesempatan ini adalah tata cara registrasi sismik dahulu. Jadi adik-adik kira-kira kalau tidak punya dana untuk membayar UKT sebaiknya mengajukan cuti di semester selanjutnya. Supaya apa? Supaya sebenarnya cuti ini supaya tidak ditagih lagi pembayaran UKT-nya. Maksudnya begini, adik-adik di semester ini sudah membayar uang kuliah tunggal sebesar yang sudah ditentukan. Misalnya 3 juta. Di semester genap berikutnya, itu juga akan membayar uang kuliah tunggal 3 juta. Nah, di semester genap depan, kira-kira tidak ada dana, tidak punya dana untuk membayar uang kuliah tunggal tersebut, maka sebaiknya adik-adik sekalian itu mengajukan cuti. Kalau tidak mengajukan cuti, apa perbedaan mengajukan cuti dengan tidak mengajukan cuti? Kalau tidak mengajukan cuti, maka nanti di semester ganjil berikutnya, adik-adik akan ditagih pembayaran SPP di genap dan juga di ganjil. Jadi total bayarannya kalau misalnya UKT-nya 1 semester 3 juta, nanti di semester ganjil berikutnya adik-adik akan ditagih sebesar 6 juta. Jadi 3 juta di semester genap, 3 juta di semester ganjil. Tapi jika adik-adik mengajukan cuti, maka yang ditagih hanya semester yang berjalan saja, yaitu 3 juta saja. Itu perbedaan antara adik-adik mengajukan cuti dengan tidak mengajukan cuti.
Itu yang pertama. Itu yang keempat. Yang kelima, selanjutnya, jika tidak melakukan pembayaran UKT 3 kali berturut-turut, maka dilakukan drop out atau DO. Jadi adik-adik, sekarang semester 1 sudah membayar selesai, semester 2 tidak membayar, semester 3 tidak membayar, semester 4 tidak membayar, maka nanti di semester 4 tersebut akan dilakukan DO. Jika sampai batas akhir pembayaran tidak dilakukan, maka adik-adik setelah batas akhir pembayaran akan dilakukan DO atau drop out. Nah, sebaiknya sebelum dilakukan DO, sebaiknya Anda mengajukan pindah kuliah. Jadi sebelum kami DO, sebaiknya adik-adik sekalian mengajukan pindah kuliah. Kenapa mengajukan pindah kuliah? Supaya atau agar mata kuliah yang sudah dapat nilainya itu bisa diakui di perguruan tinggi yang lainnya yang dituju tempat pindahnya. Kalau tidak mengajukan pindah, nanti adik-adik sekalian mulai dari awal lagi, itu akan menghabiskan waktu pembelajaran. Itu sebenarnya kenapa kami sarankan sebelum dilakukan DO sebaiknya Anda mengajukan pindah kuliah. Itu terkait dengan pembayaran UKT semester selanjutnya. Nah, sekarang verifikasi atau validasi keuangan. Jadi adik-adik setelah melakukan pembayaran uang kuliah tunggal, semester berjalan, bagian keuangan akan melakukan verifikasi keuangan 1 hari setelah pembayaran dilakukan. Mahasiswa dapat melakukan login di Sismik. Ini berlaku untuk mahasiswa semester 2, 3, 4, 5. Kalau adik-adik sekalian masih semester 1, ini nanti akan dipandu terus oleh akademik, kapan akan adik-adik bisa login, kapan adik bisa mengisi biodata. Itu. Jadi nanti kalau di semester 2 bayaran lagi, nanti setelah 1 hari itu akan dilakukan validasi keuangan, adik-adik bisa melakukan pengisian KRS. Ini verifikasi validasi keuangan untuk semester selanjutnya. Selanjutnya adalah, yang pertama adalah kemarin adik-adik sekalian itu mengakses, ada 2 yang diakses, yaitu spmb.metrounip.ac.id. Ini adalah portal resmi kami, portal resmi IAIN, laman resmi IAIN terkait dengan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Jadi adik-adik kemarin itu mulai dari pengumuman, mulai dari pembayaran UKT dan registrasi UKT, itu yang diakses adalah spmb.metrounip.ac.id. Nah, untuk adik-adik yang sudah melakukan pembayaran UKT, sekarang website ini sudah diakses lagi. Karena sekarang adik-adik wajib mengakses yang kedua, yaitu sismik.metrounip.ac.id. Jadi bagi adik-adik sekalian, mohon halaman situs ini, sismik.metrounip.ac.id, itu sering atau standby harus ada di laptop atau di handphone adik-adik, karena di situ informasi akademik sekarang bukan lagi melalui spmb.metrounip.ac.id, tapi melalui sismik.metrounip.ac.id. Saya ulangin, bahwa sekarang adik-adik fokusnya ke laman resmi kami, yaitu sismik.metrounip.ac.id. Untuk spmb.metrounip.id itu hanya untuk mahasiswa yang belum melakukan pembayaran UKT dan sebelumnya. Jadi prosesnya kalau di spmb.metrounip.ac.id adalah selama menjadi peserta PMB, baik dari SEPAN PTKIN, UAM PTKIN, maupun seleksi mandiri. Jadi website ini hanya untuk laman resmi kami untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru sampai dengan pembayaran uang kuliah tunggal. Semuanya ada di sini. Tapi kalau sudah selesai melakukan pembayaran uang kuliah tunggal, mohon adik-adik sekarang beralih, mohon tidak mengakses lagi spmb.metrounip.ac.id, tapi yang diakses adalah sismik.metrounip.ac.id, dan ini wajib adik-adik membukanya setiap hari, karena informasi akademik akan diakses di sana, akan diupload di sana. Oke, sekarang login Sismik. Bagaimana adik-adik bisa melakukan login Sismik? Jadi login Sismik itu ada setelah adik-adik membuka browsernya dan menuliskan sismik.metrounip.ac.id, itu di bagian sebelah kanan itu ada login member. Di sana ada nama pengguna dan nama sandi. Itu keduanya diisi menggunakan NPM atau NIM. NPM nomor pokok mahasiswa atau NIM nomor induk mahasiswa. Nah, sini. Dari sekalian. Nah, di mana adik-adik kita menemukan NPM? Itu ada di Briva masing-masing. Jadi ada di kode Briva masing-masing.
Di mana letaknya NPM atau NIM? Letaknya adalah digit ke-6 dari kode Briva. Jadi kalau adik-adik kode Brivanya ada 70114 atau 115, 119, 201 dan sekian-sekian, maka digit ke-6-nya adalah digit ke-6 dan seterusnya itu adalah NPM. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah NPM adik-adik sekalian. Akan berbeda-beda ya, akan berbeda-beda NPM-nya. Jadi digit ke-6 dan seterusnya itu adalah NPM masing-masing. Kapan bisa melakukan login? Kapan bisa melakukan login? Nanti akan saya terangkan selanjutnya Pak ya adik-adik sekalian ya. Oke, selanjutnya adalah sudah login. Nah, setelah login, adik-adik harus menyiapkan data-data yang harus diinputkan ke dalam registrasi SISMIK ini. Yang pertama adalah NIK, nomor induk kependudukan. Nomor induk kependudukan ini yang tercatat, yang tercantum pada kakak adik-adik sekalian. Ingat, NIK. Sekali lagi saya ulangin, ini NIK, nomor induk kependudukan. Itu adanya di kartu keluarga adik-adik sekalian yang tercatat sebelum nama. Jadi mohon dimasukkan NIK-nya. Yang kedua adalah nama ibu kandung. Nama ibu kandung yang dimaksud adalah nama ibu kandung yang tertera atau yang ada bukti dokumen dari negara. Jadi mohon maaf, misalnya adik-adik itu anak angkat yang diambil dari panti asuhan dan lain-lain. Mungkin bapak ibunya tidak diketahui adalah nama ibu kandungnya siapa, maka nama ibu kandungnya adalah yang tercatat di akta kelahiran atau akta sah pengangkatan anak. Itu nama ibu kandungnya siapa. Mungkin itu yang untuk mengisi nama ibu kandung. Yang ketiga adalah nama Anda harus sesuai dengan ijazah. Jadi ini ijazah SD, SMP, SMA itu nanti disesuaikan, dimasukkan nama di SISMIK-nya itu adalah dicek ya. Karena di SISMIK itu namanya akan kita sesuaikan dengan nama pendaftaran. Jadi kalau misalnya nanti ada yang salah terkait nama itu nanti dibiarkan dulu. Tapi adik-adik menyiapkan saja ijazah SD SMP-nya itu namanya siapa, nanti dikonsultasikan ke bagian akademik untuk merubah namanya. Syarat merubah nama pakai ijazah ya, pakai ijazah SD dan SMP. Itu disiapkan. Itu nanti dicek namanya, karena ketika login nanti namanya dicek apakah sesuai dengan ijazah Anda atau tidak. Kalau tidak sesuai nanti diganti di akademik rektorat. Yang keempat adalah tempat tanggal lahir. Sama, tempat tanggal lahir juga disesuaikan dengan ijazahnya. Ya, adik-adik bisa ngisi sendiri. Yang kedua adalah nama perguruan tinggi. Ini nama SMA-nya, adik-adik sekalian. Ini nama SMA. Jadi nama SMA masing-masing. Nanti saya akan cek bagaimana nama SMA-nya. Terus yang ke-6 adalah pembimbing akademik. Pembimbing akademik bisa dikosongkan semuanya. Adik-adik bisa kosongkan semua atau pilih salah satu nama nanti kasubagnya. Tapi dikosongkan tidak apa-apa. Kalau misalnya dikosongkan tidak bisa, nanti dipilih saja boleh nama salah satu kasubagnya. Nanti akan saya cantumkan nama kasubagnya. Yang ke-7 adalah adik-adik harus menyiapkan pas foto background warna biru. Kenapa warna biru? Karena adik-adik masuk di Metro itu angkatan 2020, tahun genap. Tahun genap itu biru, tahun ganjil itu merah. Jadi kakak tingkat adik-adik sekalian itu backgroundnya warna merah. Kakak tingkat 2 tahun sebelumnya warnanya biru. Jadi itu untuk menandakan, mencirikan kami angkatan masuknya. Warna biru itu untuk angkatan genap dan warna ganjil itu untuk angkatan warna merah untuk angkatan ganjil dan warna biru untuk angkatan genap. Jadi adik-adik sekarang karena angkatannya genap 2020 jadi backgroundnya warna biru. Nanti akan saya simulasikan bagaimana cara mencari nama sekolah SMA-nya masing-masing ya, bukan perguruan tinggi S1-nya tapi nama sekolah SMA-nya. Oke, tata caranya sekarang. Cara pengisian biodatanya. Yang pertama login dulu, pakai NIM NPM. Nanti adik-adik bisa login mulai tanggal 25 Mei. Adik-adik bisa melakukan login, ingat tanggal 25 Mei adik-adik bisa login
Jadi sebelum tanggal 25 Mei jangan ditanya ya, Pak kok saya nggak bisa login gitu ya. Jadi nanti tanggal 25 Mei adik-adik baru bisa login dan mengisi biodata. Kalau sudah login, adik-adik pilih biodata mahasiswa, lengkapi biodata mahasiswa, isikan sesuai data. Ya, sesuai data seperti ini, sesuai datanya. Nanti akan saya simulasikan. Yang kedua, upload fotonya. Jadi kalau upload foto, pilih biodata mahasiswa, upload pas foto, gunakan background warna biru. Kenapa biru? Untuk menandakan bahwa Anda mahasiswa tahun masuk 2020. Di situ ada, nanti saya akan simulasikan. Oke, tata cara pencarian MPSN. Nah, ini tadi yang terkait dengan sekolah. Jadi nanti ada file sekolah, kalian harus mencarinya. Ada file yang harus diisikan sekolah. Karena kenapa? Sekolah itu harus sesuai dengan apa yang ada di referensi data.kemendikbud.go.id. Pilih provinsi Anda, pilih provinsi sekolah Anda, habis itu pilih kabupaten kota, kecamatan, itu cari nama sekolah Anda. Nanti akan saya demokan ya. Nah, kenapa ini semua penting adik-adik sekalian? Kenapa harus mengikuti ini semua? Karena pertama, data Anda akan terhubung dengan Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi atau di forlabristekdikti.go.id. Apa itu Forlabdikti? Itu database terpadu yang akan digunakan oleh stakeholder seluruh Indonesia, mulai dari instansi pemerintah maupun instansi swasta. Kalau data adik-adik tidak lengkap yang sesuai dengan kami inginkan, sekolahnya harus sesuai, setelah itu harus sesuai, setelah itu harus ada NIK, harus ada ibu kandung, namanya harus sesuai dengan ijazah, tempat tanggal lahir, nama sekolahannya, nama NPSN-nya, terus pembimbing akademiknya, itu harus sesuai semua. Kalau tidak sesuai semua, kami tidak akan laporkan ke forlabdikti.go.id. forlabristekdikti.go.id. Apa punishment-nya atau apa hukumannya jika tidak dilaporkan? Jika tidak dilaporkan, maka adik-adik dianggap sebagai mahasiswa ilegal. Jadi nama adik itu harus ada di forlabristekdikti.go.id. Itu nanti dicek lah, bisa dicek. Oke, selanjutnya akan saya kenalkan ini Kasupak akademik fakultas ya Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Yang pertama itu jika adik-adik jurusan PAI, PPA, PGMI, PIAO, Tadris Bahasa Inggris, IPA, IPS, Biologi, Matematika, maka adik-adik sekalian itu di bawah FTIK, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Itu nanti buka subaknya itu Bu Musri Hartini MM. Ini fotonya Ibu Musri Hartini, Magister Manajemen. Itu nanti juga mengisi, kalau kan mengisi pembimbing akademiknya diisi aja nama beliau. Kalau nama beliau tidak ada, diisi saja dengan nama Hari Setiaji saja, tidak apa-apa. Nanti selebih lanjutnya bertanya dengan Bu Musri terkait soal itu. Nanti kan saya demokan ya. Terus selanjutnya adalah jika adik-adik jurusan keluarga, hukum keluarga Islam, hukum ekonomi syariah, hukum tata negara Islam. Nah, jadi itu tergabung di Fakultas Syariah. Nah, kasubagnya, akademik fakultasnya itu dengan Bapak S. Effendi, MPDI. Nah, berikut foto beliau. Selanjutnya, jika adik-adik itu jurusannya akuntansi syariah, manajemen haji dan umroh, ekonomi syariah, perbankan syariah, berarti adik-adik itu tergabung dalam Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Itu kasubag akademik fakultasnya itu Bu Rofiah. Berikut ini foto Ibu Rofiah SAG. Selanjutnya jika adik-adik sekalian jurusan KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, Bimbingan Penyuluhan Islam dan Bahasa dan Sastra Arab, berarti adik-adik masuk di UAD ya, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Itu kasubagnya akademik fakultasnya dengan Bapak Makruf Sahibi MPDI. Nah, apa aja sih fasilitas SISMIK? Itu ada pendaftaran PPAK ada di sana, pengisian KRS ada di sana, permohonan surat-surat ada di sana, pengajuan judul skripsi ada di sana, pendaftaran pemerkosa juga ada di sana, dan pendaftaran wisuda juga ada di sana. Jadi SISMIK ini sekarang adalah website yang resmi wajib adik-adik buka setiap hari. Nanti
Nanti kapan pendaftaran PPAK, pokoknya dibuka aja di Sismik. Di sana ada informasinya, ada pengumumannya. Jadi adik-adik harus tetap on terus mengetahui perkembangannya daripada Sismik. Oke, sekilas penjelasan dari registrasi Sismik. Selanjutnya akan saya demokan bagaimana login untuk sismik.metronik.ac.id. Oke, saya langsung saja ya adik-adik sekalian buka browsernya. Adik-adik bisa buka pakai browser Firefox ataupun Google Chrome, boleh. Kalau di Android silahkan dibuka Androidnya Google Chrome, tapi tidak disarankan mengisi di Android ya adik-adik sekalian ya. Kenapa? Karena tampilannya terlalu kecil, karena Sismik ini belum support untuk smartphone karena tampilannya sangat kecil. Jadi adik-adik sebenarnya bisa mengakses lewat smartphone, tapi harus hati-hati karena layarnya terlalu kecil. Itu adik harus lebih teliti setiap form yang dipilih karena kecil, karena tampilannya kecil. Nah, di sini dituliskan saja Sismik. Tuliskan saja sismik.co. ac.id. Nah, seperti ini tampilannya. Seperti ini. Nanti kalau misalnya adik-adik lewat smartphone, itu tampilannya akan sangat berbeda sekali. Kalau di smartphone nanti tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini kalau di smartphone. Nah, ini tampilannya sangat kecil sekali. Makanya kami sarankan supaya tidak menggunakan smartphone. Tapi kalau terpaksa karena terkait COVID tidak bisa keluar atau tidak punya laptop, punyanya smartphone, ya silakan menggunakan smartphone, tapi hati-hati ya adik-adik sekalian ya. Tolong dicermati sekali. Oke, saya kembali lagi ke tampilan. Nah, ini adik-adik masukkan NPM-nya. Silakan masukkan NPM adik-adik. Masukkan NPM. NPM itu adalah digit, tadi saya ulangi, digit ke 6 ya. Jadi NPM ada di sini. Saya mulai dulu. Nah, ini kodenya. Nah, setelah 5 digit ditutup, itu adalah NPM-nya. Kita masukkan saja misalnya NPM-nya. Ini NPM contoh ya, jangan pakai ini hanya NPM contoh saja. Kalau adik-adik, nah kapan adik-adik bisa akses login? Itu mulai tanggal 25. Mohon dicatat ya, tanggal 25 baru bisa login. Saya tambahkan saja di sini, tanggal 25 bisa login. Saya tambahkan ini bahwa loginnya bisa mulai tanggal 25 Mei 2020 pas lebaran kedua. Nah, silakan mulai bisa login, silakan. Setelah itu kalau sudah mulai bisa login, langsung dilengkapi semua biodatanya. Oke, saya kembali lagi ke Sismik. Ini contoh saja. Nah, seperti ini tampilannya. Ini sudah diisi. Ini hanya contoh ya, hanya contoh. Adik-adik silakan klik biodata mahasiswa, lengkapi biodata mahasiswa. Nah, di sini jalurnya sudah itu SPAN PTKIN. Nah, ini silakan pembimbing akademik. Pembimbing akademiknya boleh dikosongkan. Kalau misalnya boleh dikosongkan seperti ini atau dipilih saja. Boleh nama saya supaya enak nanti. Nama saya boleh, silakan. Nah, nama ini tidak bisa diisi. Nah, nama ini kalau misalnya salah, adik-adik silakan ijazahnya disampaikan ke IAIN Metro, itu SD dan SMP boleh lewat
hashtag UKT juga boleh, itu atau ke UKT, ke email ukt@metrouniv.ac.id juga boleh dilampirkan ijazahnya, ijazah SD dan SMP, terus habis itu tuliskan NPM-nya, prodinya, supaya memudahkan kita untuk mengganti namanya. Terkait COVID, sekarang kita basisnya online semua, adik-adik semua ya. Jadi kalau ada masalah silahkan boleh ke hashtag sebelumnya UKT atau nanti kita hashtag tentang layanan akademik. Kedua, tempat tanggal lahir ini diisi sesuai dengan ijazahnya. Laki-laki, Islam, tidak bekerja, silahkan diisi sesuai datanya. Nah, alamat lengkap ini tolong diisi sesuai dengan KK, diisi kelurahannya apa yang tertulis di KK ditulis di sini, RT-nya juga sama, Lampung juga sama, NIK. Tolong diisi NIK. NIK ini ada di apa namanya? Ada di KK masing-masing. Ingat di KK ya, bukan di KTP. Karena beberapa adik-adik sekalian belum buat KTP, jadi NIK ini sebenarnya ada di KK. Terus NISN silahkan dituliskan NISN-nya berapa, NISN-nya. Terus SPNN. Nah, NPSN ini tolong dicari. Nah, ini harus sesuai dengan NPSN sekolahnya. Berapa NPSN sekolahnya? Harus sesuai adik-adik sekalian. Nah, mengisi ini adik-adik bisa klik di sini. Cek di sini. Nah, ketika dicek akan keluar di sini. Nah, adik-adik misalnya sekolahnya di mana? Di provinsi mana? Di provinsi Lampung misalnya. Terus habis itu di mana misalnya? Di Kota Metro atau di Lampung Selatan, di Lampung Tengah misalnya ada di Prengsewu. Atau sekolah saya saja ya, sekolah saya bukan di Prengsewu. Tapi sekolah saya ada di Lampung Timur. Oke, di Lampung Timur. Habis itu kecamatannya Batanghari. Nah, habis itu dicari. Ini contoh adik-adik ya, ini disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Saya dulu bersekolah di SMA Negeri 1 Batanghari. Mana nih SMA Negeri 1? Nah, ini SMA. Maka ini yang dikopikan. Kopikan, boleh diklik atau dikopikan aja, dikopikan. Ya, pastikan di sini. Pilih jadi sekolahnya SMA. Nah, nama sekolahnya adik-adik kopikan saja dari sini. Pastekan lagi di sini. Habis itu alamatnya tinggal dikopikan saja seperti ini. Sekolahnya. Itu. Habis itu tahun ijazahnya. Adik-adik tahun 2020. Karena ijazahnya belum keluar, maka nomornya ini adik-adik bisa strip. Tapi nanti ketika keluar adik bisa update lagi ya. Adik-adik bisa update lagi. Nama ayah kandungnya diisi, tempat tanggal lahirnya diisi, hanya contoh saja ya, misalnya nama ayah saya, misalnya ini diisi saja, penghasilannya diisi semua, nomor telepon, nah ini wajib, ini nomor telepon tolong diisi, karena kalau suatu saat ada apa-apa, adik-adik kita akan hubungi secara seluler. Setelah itu baru simpan, submit. Nah, ini biodata sudah selesai di submit. Kita coba lihat biodatanya. Nah, seperti ini. Oh, berarti ini sudah di submit. Ini foto belum ini diupload ya. Kita upload fotonya. Nah, upload fotonya, lihat ukurannya JPG dan filenya kurang dari 1 KB. Mohon dipastikan itu. Filenya resmi, latar belakangnya warna merah atau warna biru. Jadi adik-adik karena ini ini hanya contoh merah, tapi adik-adik ada 2020, jadi backgroundnya warna biru, ini hanya contoh sekali. Dipilih filenya, ambil filenya, terus diupload. Habis itu klik cetak, lihat biografinya, lihat selesai. Nah, ini sudah selesai. Habis itu coba print registrasi. Sudah selesai. Arti kata biodata adik-adik sudah meregistrasi SISMIK. Meregistrasi SISMIK ini sudah selesai. Nama ibu kandung ya, nama ibu kandung jangan lupa ini di sini nama ibu kandungnya. Tolong diisikan sekalian, ini penting. Sampai lupa. Sampai di sini selesai. Tinggal adik-adik selanjutnya mengikuti pengumuman yang ada di sini. Jadi setelah itu selesai, nanti ada pengumuman pengumuman di sini. Nah, itu dibaca, misalnya pengumuman apa dibaca. Pendaftaran PPAK nanti akan ada di sini.
Nanti pendaftaran ada di sini, formulir pendaftaran opak namanya ya, PPAK. Nah itu silakan. Kalau sekarang belum dibuka ya, ini belum dibuka. Nah di sini juga banyak sekali. Ini semuanya ada. Dan jangan untuk sekarang untuk mahasiswa baru itu hanya registrasi saja, hanya melakukan registrasi, lengkapi biodata, upload foto saja. Adik-adik tidak usah nanti menyusun KRS. Menyusun KRS nanti ada pemberitahuannya sendiri, yaitu di PPAK, jadi pembekalan budidaya, pengenalan budaya akademik kampus. Nanti akan di sana bagaimana tata cara pengisian KRS. Jadi adik-adik tidak usah heboh, tidak usah kalau ada kakak tingkat sudah bergabung dengan grupnya di kakak tingkat, mohon tidak usah heboh, kakak tingkatnya suruh ngisi KRS, adik-adik dilarang untuk itu. Jadi dilarang nanti mahasiswa baru sekarang hanya untuk melengkapi atau registrasi biodata sismiknya saja dulu. Karena itu penting bagi kami, akan kita laporkan ke Ristekdikti. Untuk pengisian KRS mahasiswa baru nanti diikuti pengumuman selanjutnya. Jadi adik-adik nggak usah bertanya, tinggal dilihat saja di sismik, infonya ada di sini semua. Jadi adik-adik harus ini info, adik-adik sekalian, ini ada 20 pengumuman, jadi 20 pengumuman ini nanti sifatnya akan real time. Ketika pengumuman ini sudah ketumpuk, maka tidak akan bisa dibuka lagi. Jadi tiap hari adik-adik harus melihat pengumumannya. Lihat misalnya contoh sekarang pengumuman mahasiswa FITK. Lihat diunduh saja, misalnya contoh saja, diunduh, bentuknya dokumen, kita contoh, kita buka saja misalnya, apa sih isinya. Kalau kira-kira bukan untuk mahasiswa baru, nah misalnya seperti ini, dalam rangka pencegahan COVID, nah ini berarti untuk mahasiswa lama gitu kan, berarti ya sudah tidak usah diperhatikan, diabaikan saja. Misalnya ada pengumuman lagi, misalnya pengumuman, nah ini permohonan tanda tangan transkrip fakultas syariah gitu kan, dalam rangka mendukung COVID, nah seperti ini, mohon ya, ini bukan untuk mahasiswa baru, ya sudah selesai. Nanti ada tulisannya untuk mahasiswa baru itu ada. Bagi pengumuman bagi mahasiswa baru untuk mengisi KRS, nah itu baru adik-adik harus mengisi KRS. Mungkin itu saja adik-adik sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf tutur kata, ucapan, tingkah laku yang kurang berkenan. Jawab pertanyaan adik-adik mahasiswa baru bisa mengunjungi layanan Helpdesk layanan administrasi akademik. Kami buka di channel Telegram ya adik-adik dengan alamat https://t.me/helpdesk akademik ADM akademik. Itu alamatnya, adik-adik bisa gabung melalui Telegram di sana dan melakukan tanya jawab tentang layanan administrasi akademik. Mungkin itu saja dari saya minta maaf untuk baca ucapan laku yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.